Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliftia Cakranisih Ramadhani dan saya dari kelas 1 Ilmu Akuntansi, dan saya di sini akan menjelaskan tentang intervensi pemerintah dan kegagalan pasar. Apa sih itu intervensi pemerintah dan apa sih itu kegagalan pasar, dan bagaimana hubungan antara intervensi pemerintah dan kegagalan pasar? Let's move to the next slide. Intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi untuk mengatur, mengendalikan, atau mempengaruhi hasil pasar agar tercapai efisiensi, stabilitas, dan keadilan sosial. Pemerintah tidak selalu mengambil alih pasar sepenuhnya, tetapi hadir untuk memperbaiki kekurangan yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar. Tujuan intervensi pemerintah. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendistribusikan pendapatan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat seperti keselamatan lingkungan dan hak konsumen. Yang keempat, mengatasi kegagalan pasar, misalnya akibat monopoli, eksternalitas, atau barang publik. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor yang tidak diminati swasta. Yang keenam, menjamin penyediaan barang dan jasa vital seperti listrik, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah. Yang pertama tuh ada kebijakan fiskal. Pemerintah mengatur pajak dan pengeluaran negara. Contohnya seperti pemberian subsidi, pengurangan pajak, atau belanja pembangunan infrastruktur. Tujuannya yaitu menstimulasi ekonomi dan menekan inflasi. Dan kedua tuh ada kebijakan moneter, dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar. Contohnya seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga, mengatur cadangan wajib bank. Tujuannya dengan menjaga stabilitas nilai mata uang dan inflasi. Yang ketiga ada regulasi dan peraturan. Pemerintah membuat aturan untuk melindungi masyarakat. Contohnya regulasi harga atau harga maksimum dan minimum, standar keamanan produk, larangan praktik monopoli. Keempat, ada subsidi dan pajak. Subsidi, bantuan pemerintah agar harga barang tertentu tetap terjangkau, misalnya BBM, pupuk, dan listrik. Pajak, dikenakan untuk membatasi konsumsi barang tertentu atau meningkatkan pendapatan negara, misalnya pajak rokok dan minuman beralkohol. Yang kelima, ada penyediaan barang dan jasa publik. Pemerintah menyediakan layanan yang tidak dapat disediakan pasar secara efisien. Contohnya seperti jalan, jembatan, pendidikan gratis, rumah sakit umum, dan pertahanan negara. Yang keenam, ada kebijakan perdagangan, meliputi ekspor impor, tarif, dan kuota untuk melindungi industri dalam negeri. Contohnya pembatasan impor beras untuk melindungi petani lokal. Yang ketujuh ada kebijakan harga. Harga maksimum atau ceiling price mencegah harga naik terlalu tinggi. Contohnya harga beras dan obat. Dan harga minimum atau floor price, melindungi produsen agar tidak menjual di bawah biaya. Contohnya harga gabah. Next. Selanjutnya ada alasan pemerintah melakukan intervensi. Yang pertama itu ada kegagalan pasar. Pasar tidak mampu menyediakan barang jasa secara efisien. Yang selanjutnya ada distribusi pendapatan tidak merata, dan ada melindungi sektor strategis dan rakyat kecil, menjaga kestabilan ekonomi dan politik, dan yang terakhir meningkatkan daya saing nasional. And next, sekarang kita akan lanjut di kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah kondisi ketika mekanisme pasar bebas tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil sehingga menimbulkan kerugian sosial atau ketimpangan ekonomi. Dalam keadaan ideal,
Pasar seharusnya menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Namun dalam praktiknya, pasar sering menghasilkan harga dan produksi yang tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Oke, next. Penyebab atau bentuk kegagalan pasar. Yang pertama yaitu ada eksternalitas. Eksternalitas ada dua. Yang pertama ada eksternalitas negatif dan positif. Yang eksternalitas negatif artinya dapat dampak yang merugikan terhadap pihak lain, misalnya polusi, pabrik, limbah, atau kemacetan akibat kendaraan pribadi. Eksternalitas positif dampaknya menguntungkan terhadap pihak lain seperti pendidikan dan vaksinasi yang manfaatnya dirasakan secara luas. Oke. Yang kedua ada barang publik atau public goods. Barang publik bersifat non-excludable atau tidak bisa membatasi siapa yang menikmati, dan non-rival atau penggunaan oleh satu orang yang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain. Contohnya penerangan jalan, pertahanan negara, keamanan karena tidak menguntungkan secara komersial. Sektor swasta enggan menyediakannya. Oke, dan selanjutnya ada monopoli dan kekuatan pasar atau market power. Ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar, mereka bisa menaikkan harga dan mengurangi jumlah produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini mengurangi efisiensi dan merugikan konsumen. Oke. Yang keempat ada informasi asimetris atau asymmetric information. Terjadi jika salah satu pihak atau penjual atau pembeli memiliki informasi lebih banyak dibanding pihak lain. Misalnya pada penjualan mobil bekas, penjual lebih tahu kondisi sebenarnya daripada pembeli. Akibatnya transaksi tidak efisien dan bisa menimbulkan pasar lemons. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak merata. Pasar bebas cenderung menguntungkan mereka yang memiliki modal lebih besar. Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Oke, next slide. Hubungan antara kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Keduanya saling berkaitan secara langsung. Tanpa intervensi, pasar cenderung menciptakan ketimpangan. Namun tanpa pasar, ekonomi bisa menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, keduanya perlu berjalan seimbang. Pasar berfungsi sebagai penggerak ekonomi, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengatur dan penyeimbang. Dan yang kedua yaitu adalah kegagalan pasar merupakan penyebab utama intervensi pemerintah. Ketika pasar tidak mampu mengatur dirinya dengan efisien, pemerintah harus turun tangan. Oke. Ketiga, intervensi pemerintah adalah solusi terhadap kegagalan pasar. Melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan penyediaan layanan publik, pemerintah dapat memperbaiki alokasi sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, next slide ada contoh nyata. Terdapat pada polusi udara atau eksternalitas negatif. Pemerintah mengenakan pajak karbon untuk mengurangi pencemaran. Yang kedua ada harga beras. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET agar konsumen tetap bisa membeli dengan harga wajar. Dan terakhir ada pendidikan gratis. Pemerintah menyediakannya karena pasar tidak menjamin akses pendidikan bagi semua orang. Next. Oke. Jadi kesimpulan dari semuanya, kegagalan pasar adalah kelemahan dalam sistem ekonomi pasar. Sedangkan intervensi pemerintah adalah langkah korektif untuk memperbaikinya. Hubungan keduanya bersifat sebab dan akibat. Tanpa kegagalan pasar, intervensi pemerintah tidak diperlukan. Tetapi tanpa intervensi, kegagalan pasar dapat menimbulkan ketimpangan dan penurunan kesejahteraan sosial. Dengan keseimbangan yang tepat, keduanya dapat menciptakan sistem ekonomi yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Oke, jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.